Oke, ini adalah proses untuk pengolahan limbah organik dengan reaktor yang harapannya adalah gas metan, atau yang lebih keren adalah biogas. Kita harus pakai sarung tangan biar kita safety dari bakteri, virus. Intinya kita juga harus menjaga. Ini salah satu peralatan kita. Sebelum kita masukkan limbah organik, kita cacah. Misalnya limbah buah. Coba tunjuk. Ini adalah proses pencacahan, masih manual. Pada prinsipnya, kenapa sih harus dicacah? Ini juga mempercepat proses fermentasi dan mempermudah kita untuk kita masukkan ke reaktor. Di Bank Sampah Lestari 25, proses untuk pengolahan limbah organik masih minim, masih terbatas karena peralatan kita, kemudian juga karena tempat. Kenapa demikian? Karena kita di lingkungan rumah ya, bukan tempat khusus yang harus dikondisikan, lebih steril dan lebih luas, sehingga secara ini juga tidak mengganggu dari proses dan mengganggu dari aktivitas kita sehari-hari. Setelah proses pencacahan, kemudian kita masukkan ke reaktor. Kita punya satu reaktor, volumenya 1 meter kubik. Ini diharapkan akan terproses menjadi biogas atau menjadi gas metan. Ini kita masukkan, ini adalah inletnya dari reaktor. Nah, selama proses kita membutuhkan waktu antara 1 sampai 5 hari dari proses fermentasi itu. Nah, dari proses awal dari reaktor itu sendiri, ini adalah volumenya 1 meter kubik. Nah, dari proses awal sebelum kita operasikan dari reaktor ini, kita butuh starter. Starternya itu dari kotoran kerbau sekitar 50 sampai 100 kilo, kita masukkan sebagai starter. Untuk berikutnya, setiap hari kita masukkan dari limbah-limbah organik kita, baik buah, sayuran, kemudian kita masukkan, ini adalah inletnya yang tadi kita sampaikan, yang telah kita cacah. Nah, dari proses ini, inlet, kemudian dari reaktor, dari reaksi, dari fermentasi, kemudian di sini ada inlet ini adalah inlet dari yang dihasilkan. Nah, ada dua produk. Salah satunya itu gas metan, kemudian yang kedua adalah kompos padat. Nah, dari proses ini adalah untuk mengkondisikan dari gas yang dihasilkan. Ini adalah ada bagian-bagian yang bisa mengkondisikan, yang di bawah itu adalah ada padatan, kemudian ada kayak cerobong ke atas, itu buat menampung dari gas metan itu sendiri. Kemudian kita salurkan ke kompor gas. Inilah kompor gasnya nih. Nah, kita bisa dilihat ini ada gasnya atau tidak dari biogas meter itu sendiri. Ini ya, ini berarti dengan seperti ini ada gas metannya. Ini ada biogas meternya. Nah, ini adalah salah satu proses untuk pengolahan limbah organik dengan reaktor dan menghasilkan gas metan. Dan gas metan merupakan gas yang bisa digunakan untuk masak dan yang lain-lain. Intinya seperti itu. Kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan adalah
mengolah sampah dengan mandiri dan tidak melibatkan orang lain, hanya kita, dan kita merubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah organik, anorganik, semua bisa kita lakukan dan semua ada hasilnya apabila kita konsen dan serius untuk peduli dengan kelestarian kita, ketahanan lingkungan kita, dan kebersihan lingkungan kita, sehingga kita sehat, nyaman, indah, dan bersih. Intinya itu. Kita beli atau memang merakit sendiri? Bisa mungkin di vendor ya. Saya sendiri juga belum paham karena ini pemberian dari lingkungan hidup. Dari segi prosesnya sebenarnya kita bisa pelajarin. Di sini tuh ada tempat yang padat, kemudian kita ada gap, ada kasih sekat, dan sekat itu untuk ada cerobong itu kondisikan untuk menampung gas yang dihasilkan. Jadi tidak langsung berhubungan dan kemudian lari ke udara bebas, tidak. Tapi kita kondisikan dari hasil gas itu sendiri. Kemudian di sini ada inlet, kemudian dalam inlet itu masing-masing ada saluran, ada berbeda jalur yang berbeda. Itu. Ini saya pikir ada sih mungkin dari BPPT sendiri, dari teknologi mungkin di lingkungan udah bisa dipesan ini. Yang sederhana ada nggak alternatif selain misalnya buat seperti modelnya? Nah, kalau lebih sederhana, kita lebih simpel ya dengan komposter seperti ini tadi. Sama dengan proses tadi, cuma kita ada pemicunya di sini nih. Kita pakai M4 Effective Microorganism. Ini sebagai pemicu. Nah, untuk pemakaiannya itu karena ini adalah Effective Microorganism, ini adalah organisme atau bakteri-bakteri yang non aktif. Jadi dia pingsan di sini, dia mati suri di sini. Jenis bahan apa, cairan atau gimana? Ini efektif mikroorganisme. Intinya mikroorganisme yang dinonaktifkan. Nah, sebelum pemakaian dari EM4 itu sendiri, itu harus diaktifkan. Dengan jalan apa? Nah, ini kita aktifkan, kita campur dengan air juga, kemudian kita kasih makan, karena ini bakteri butuh makan. Nah, ada formulasinya. Ini ya, kalau di hitung-hitung itu sekitar 20 liter atau 50 liter itu kita butuh sekitar tiga ukuran ini. Kemudian kita kasih 2 cairan gula atau molase. Kenapa kita kasih cairan gula? Karena dia sebagai sumber makanan buat bakteri yang telah kita aktifkan. Nah, setelah satu atau 2 hari cairan itu baru kita pakai. Kalau bisa langsung kita pakai bisa, tapi nggak efektif. Kenapa? Karena dia kalau dibilang dia juga masih pingsan, masih lemes lah gitu. Makanya kita kasih energi itu. Nah, prosesnya sama. Itu tadi kita cacah kecil-kecil. Ini karena masih manual, sebenarnya kita bisa pakai mesin pencacah dan itu bisa kita campurkan, kita aduk. Nah, kemudian kita masukkan ke komposter ini sendiri. Ini salah satu dari hasil dari motor tadi. Nah, dari proses ini sebenarnya yang paling bawah itu dikasih starternya ya, kompos yang udah jadi seperti ini. Contoh udah jadi seperti ini, kita starter. Tadi ya, kalau tadi kan kotoran ya. Ini kan dikasih starter di bawah, ya kan. Kalau ini kan tadi starter kitnya dia kotoran. buat untuk memicu fermentasi ya, kan targetnya. Kalau ini starter buat memicu juga untuk terjadinya proses pengomposan, baru kemudian ditumpuk lagi dengan yang kita cacah volume tertentu sampai ini penuh, kemudian kita tutup lagi di atasnya juga dengan kotoran kambing atau kotoran apa, atau bahkan dengan kompos yang udah jadi. Pada prinsipnya biar cepat jadi itu memang harus ada E4. E4 itu mempercepat, yang biasanya kalau manual kalau tanpa E4 itu sekitar 3 sampai 5 bulan, ini sekitar 1 sampai 2 bulan udah jadi kompos. Ini hasil komposnya. Ini ada hasil kompos dari proses ini dari limbah rumah tangga. Kan masih campuran macam-macam. Ini adalah hasilnya. Dan karena sekali lagi karena lingkungan kita belum mampu mengolah banyak. Sebenarnya ini yang jadi momok kita itu sebenarnya ini kalau tidak kelola. Karena bedanya fermentasi dengan busuk itu berbeda. Tapi kalau fermentasi itu karena dikondisikan dengan kebasahan atau dengan kandungan air yang cukup, tapi kalau busuk itu terlalu banyak air, terlalu banyak zat cairnya, kemudian dia dari pembusukan dan bau. Kalau ini udah nggak bau, ini baunya udah wangi, bisa dibau. Ini emang udah nggak bau. Awalnya ini bau. Kalau dia jadi proses pembusukan, ini udah nggak bau. Ini udah matang, Pak.
ini udah bisa dipakai. Paling kita keringkan, kemudian bisa campur. Pengadukannya skalanya berapa kali, Pak? Sebenarnya kalau bisa 3-4 hari itu kita balik, karena dia panas biar cepet. Kalau ditambahin sama Gitu. E4 itu pas Sama. berapa kali sekali? Kalau yang cukup sekali. Cukup sekali kita proses, ya kan, kita campur gitu. Kecuali ada hal yang ada baru kita Kalau proses. penuh ininya. Iya. Sebenarnya sih ada, kalau diproses itu sebenarnya penuh, ya kan. Penuh baru kita proses gitu. Kalau sedikit-sedikit sebenarnya juga masalah, tapi bisa, tapi nggak efektif. Gitu. Tapi karena limbah sedikit-sedikit ya, ntar kita campur lagi, kita aduk, jangan di atas, kemudian di bawah, kemudian yang udah matang agak kita atasin, seperti itu. Karena kondisi kita juga harus beradaptasi kan, gitu. Kalau emang nggak bisa volume besar, volume kecil juga bisa. Sebenarnya kemarin juga kita dapat teknologi dari BPPT, itu dengan maggot. Tapi sistemnya itu dia lebih sederhana. Ada dua ember digabung jadi satu, yang satunya di dalam tanah, kemudian kita masukin, yang satunya di atas tanah. Itu akan maggot juga, tapi otomatis maggotnya itu akan terurai di situ. Dia nggak bakalan jadi tidak akan bakalan jadi lalat biasanya kan gitu. Ini yang manual. Tapi kalau biokonversi maggot itu lebih profesional lagi, lebih luar biasa lagi, karena dia 3 hari udah jadi kompos untuk proses maggot. Saya jelaskan manfaat Ya. kompos tadi, ini kan jadi bahan gas metan nih. Ya, Kalau yang seperti ini, ya sama sebenarnya. Kalau ini lebih unggul karena kita punya dua produk. Yang satunya gas metan, yang satunya kompos padat. Ini kalau ini juga dua, POC, pupuk organik cair. Yang ini juga bisa dijadikan pupuk. Kemudian yang kedua juga kompos, sama-sama buat pupuk. Ini buat pupuk tanaman-tanaman kita. Sebagian itu ya ini contoh-contohnya menggunakan kompos-kompos dari kita sendiri. Jadi kalau ya itu tadi, kembali lagi bahwa kalau emang kita serius, kita peduli, sampah itu bisa kita kelola. Nggak usah bingung-bingung pakai truk, pakai itu nggak usah. Itu ya pada saat memang emergensi untuk limbah-limbah yang B3, silahkan pakai itu. Itu. Oke. Pada akhirnya, pada dasarnya adalah semua tanggung jawab kita bersama, terutama sampah yang kita hasilkan bisa kita olah, bisa kita kelola, mulai dari kita untuk Kota Serang yang mandiri dalam pengolahan limbah, baik itu rumah tangga, baik itu perkantoran, baik itu jalan, yang pada endingnya adalah untuk kelestarian lingkungan, kesehatan lingkungan, kenyamanan lingkungan. Akhirnya masyarakat bisa tinggal dengan nyaman dan mandiri. Sekali lagi, mulai dari kita dan untuk kita, bukan untuk siapa lagi, bukan untuk siapa-siapa lagi.